Pinjol mulai ketar-ketir karena OJK bisa jatuhkan sanksi. Banyak orang yang ngira kalau saat galbay itu pinjol bisa bebas ngelakuin apa aja. Padahal ya faktanya nggak demikian. Mereka tetap punya aturan, punya batasan, dan bahkan ada sanksi juga kalau mereka melakukan pelanggaran. That's why sekarang banyak banget DC yang jadi lebih hati-hati. Mungkin karena tindakan tegas dari OJK. Dan apa sih artinya buat kalian yang galbay? Apakah ada kaitannya dengan kejadian ini? Yuk simak videonya sampai akhir. Belakangan ini isu terkait DC yang ketar-ketir ya masih menjadi trending topik karena memang faktanya aturan dari OJK itu makin tegas teman-teman dan bahkan bisa berdampak negatif ke perusahaan pinjol itu sendiri. Nah, benar nggak sih kayak gitu? Kalau benar terus apa hubungannya sama kita-kita yang galbay nih? Sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama terlebih dahulu. Jadi teman-teman, di industri pinjaman online yang legal itu diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya, dengan menyewa jasa penagihan. Jadi yang hubungin nasabah itu nggak langsung dari perusahaan pinjolnya langsung, bukan karyawan dari situnya, tetapi menggunakan pihak ketiga. Nah, di sini poin pentingnya, meskipun perusahaan pinjol ini pakai pihak ketiga, bukan berarti perusahaan pinjol ini bisa lepas tangan gitu aja. Mereka tetap bisa kena imbasnya jika pihak ketiga melakukan kesalahan. Jadi nggak lepas tanggung jawab gitu aja ya meskipun pakai pihak ketiga. Selama proses penagihannya itu dilakukan dengan sopan, sesuai SOP, tetap menghormati hak-hak konsumen, itu ya termasuk mekanisme penagihan yang diperbolehkan. Tetapi kalau di luar itu seperti intimidasi sih biasanya ya, nakut-nakutin gitu, penyebaran data pribadi atau tindakan lain yang melanggar ketentuan, ya itu jelas bisa jadi pelanggaran. Meskipun itu yang melakukan pihak ketiga, bukan dari perusahaan pinjolnya langsung, ya perusahaan pinjol tetap kena imbasnya. Nah ini juga yang bikin perusahaan pinjol itu lebih ekstra hati-hati ya dalam memilah dan memilih pihak ketiga yang mereka ajak kerjasama. Soalnya emang resikonya nggak kecil ya teman-teman, bisa bangkrut nanti perusahaan pinjolnya kalau mereka sampai salah langkah. Terus juga OJK kan emang sudah punya kewenangan ya terkait hal ini, mereka sudah menindaklanjuti terkait penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sanksinya itu nggak main-main loh teman-teman, karena itu bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha untuk pelanggaran tertentu, tapi ya sesuai hasil pemeriksaan nantinya lah kayak gitu. Kalau sampai kegiatan usahanya itu dibatasi, ya pasti itu dampaknya itu sangat besar ya bagi si pinjolnya ini. Bayangin aja, biaya operasional tetap berjalan, tetapi ruang geraknya itu lebih dibatasi, lebih sempit gitu. Mereka mau dapat dana dari mana gitu kan? Ya bangkrut otomatis. Makanya patuh sama aturan itu penting banget buat penyelenggara pinjol. Nah sekarang nih pertanyaannya, dari tadi ngomongin kayak gitu tuh apa sih manfaatnya, benefitnya buat kita-kita yang lagi galbay? Ada nggak sih ngaruhnya ke kita? Tentu ada. Menurut saya manfaat yang paling besar itu adalah biar kalian tuh paham dan yakin kalau kalian itu masih dilindungi sama hukum. Karena banyak orang yang galbay terus mengira itu apa ya, kayak jadi rendah diri gitu loh, kayak oh kayaknya aku yang bakal dicecar terus nih sama mereka, kayaknya aku yang kena beban terus nih, padahal ya enggak. Dua-duanya itu berjalan beriringan. Kewajiban membayar hutang dan perlindungan terhadap hak konsumen itu adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Jadi saling mutualan gitu antara konsumen atau nasabah galbay dengan pihak pinjolnya. Terus ada lagi nih kasus yang isu ya sebenarnya ini yang sudah sangat-sangat masyhur juga di kalangan orang-orang yang melakukan pinjaman online. Katanya kalau udah lewat 3 bulan atau 90 hari itu utang auto lunas gitu. Dan apakah itu bisa dijadikan dasar DC itu bisa berbuat sewenang-wenang? Tentu enggak ya teman-teman, karena lagi-lagi mereka dilindungi oleh hukum. Mereka punya hak-hak sebagai konsumen
Dan DC nggak boleh kayak gitu. Toh keterlambatannya itu memang bisa berdampak ke riwayat kredit di slip OJK mereka. Jadi sebenarnya buat para DC ini nggak usah nambah-nambahin kerjaan ngintimidasi, nakut-nakutin, atau melakukan tindak yang tidak perlu lainnya gitu. Dan terus katanya juga kalau misal data kita masuk slip gitu ya, bisa dipenjara dan hartanya langsung disita. Nah, itu juga mitos itu. Sengketa utang piutang itu pada dasarnya itu ya urusan ranahnya perdata, bukan pidana. Kalaupun ada penyelesaian lewat jalur hukumnya, nggak sesimpel itu kayak masuk selik, oh kamu saya penjara, nggak sesimpel itu ya. Semua itu ada mekanismenya. Jadi jangan gampang percaya sama info yang cuma bikin takut. Yang jauh lebih penting itu apa? Gimana kita menyikapi kondisi saat ini. Udahlah kalian fokus aja nyari penghasilan yang bisa nutupin hutang-hutang kalian. Kalau memang lagi galbay, sadar diri aja. Nggak usah ngabisin energi kalian buat mikir yang enggak-enggak, buat bikin skenario yang belum tentu terjadi. Tetap kerja, kalau bisa ya cari penghasilan tambahan. Kurangi pengeluaran yang nggak penting, disusun ulang tuh teman-teman ininya apa, prioritas keuangannya. Dan yang important things-nya itu adalah jangan lupa buat terus berdoa, karena ya seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa ikhtiar dan doa itu saling melengkapi. Jadi buat teman-teman yang ngerasa situasinya itu belum sesuai harapan, tetap semangat, pokoknya kalian gak sendirian, dan semoga Allah kasih jalan keluar terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.